Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana umurana fi hadhihi sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Wa qala aidan ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayat wal makna wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina min ba'di. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram wal mukarramah, segenap hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah musalla al mukminin, terutama para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, para bapak dan ibu, pemuda-pemudi, bil khusus pengurus musalla al mukarram Bapak Ustaz Jamal beserta jajaran, dan juga seluruh anak-anak yatim yang hadir dari RW 01, 2, dan 3 yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan sehat walafiat, semuanya diberikan panjang umur yang barokah, serta mudah-mudahan ditambah-tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya malam ini kembali kita hadir untuk bersama-sama thalabul ilmi setiap malam Ahad, bertepatan dengan santunan anak yatim atas nama Musalla al Mukminin. Mudah-mudahan apa yang menjadi amaliyah kaum muslimin wal muslimat senantiasa pekerjaan amaliyah yang amat sangat mulia ini, tentu berharap akan datangnya cucuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah sehingga memasuki daripada tahun baru Islam Hijriah 1445. Alhamdulillah, umur kita bertambah tua, tapi jatah umur kita semakin berkurang. Maka oleh karena itu, semakin hari semakin dekat kita dengan ajal, artinya semakin dekat dengan kematian, karena tidak ada manusia yang langgeng di alam dunia, bahkan alam dan seisinya semua akan fana, akan hancur binasa, karena ini alam dunia adalah tempat perlintasan, tempat sekedar ikhtiar,
dan semua bakal balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baliknya kita dalam keadaan iman dan Islam. Oleh karena itu, malam ini adalah bertepatan dengan santunan anak yatim yang tadi luar biasa disebutkan jumlahnya banyak. Begitu juga ada fiatur. Jadi ada dua kata, ada yatim, ada piatu. Apa artinya yatim? Yatim itu orang yang sudah tidak berayah, termasuk Jamal juga yatim. Kemudian Pak Jailani juga yatim. Dan setiap orang yang sudah tidak punya abah itu namanya yatim. Dan kalau tidak punya ibu berarti yatim piatu. Tapi apakah setiap yatim harus wajib disantuni? Tidak. Ada batasan-batasan program yang dalam etika memberikan santunan. Taruhlah kalau ada yang bertanya sampai umur berapa? Sampai maksimal usia balik. Ya, karena orang di bawah balik itu belum bisa mandiri, masih berharap uluran tangan orang lain. Dan anak-anak yatim itu siapa orang tuanya? Kita semua muslimin wal muslimat sebagai bentuk daripada perwakilan orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul akhir zaman adalah untuk memberikan suri teladan yang terbaik, karena Nabi kita lahir ke alam dunia sudah dalam keadaan yatim. Begitu lahir ke alam dunia sudah tidak ketemu dengan ayahnya, cuman katanya. Dikasih tahu ayahmu Abdullah, kakekmu Abdul Muthalib. Itu 2 bulan dalam kandungan Nabi sudah menjadi anak yatim. Tapi tidak gara-gara yatim menderita, putus asa atau terhina, tidak. Ya. Meskipun Nabi terlahir ke alam dunia sudah menjadi anak yatim, tapi ketika usia 10 tahun Nabi sudah tidak merepotkan kakek dan pamannya. 10 tahun Nabi sudah bekerja ikut dengan pamannya, walaupun pamannya Abi Thalib melarang. Udah mat, kamu masih kecil, tunggu aja paman di rumah, doain aja paman, nanti kalau paman dapat rezeki kebutuhanmu akan dicukupi. Tidak paman, aku sudah gede, udah waktunya aku membantu paman. Karena dia tahu pamannya ini termasuk orang yang tidak kaya, termasuk banyak kekurangan dan anak-anaknya banyak, sehingga Nabi membantu perjuangan pamannya ikut berdagang umur 10 tahun dari Mekah ke Suriah, negara Syam. Bahkan mengambil belanjaan barang dagangan dari Khadijah yang amat sangat kaya raya. Yang kemudian Khadijah menjadi istrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa ini diceritakan? Supaya nanti umatnya, terutama anak-anak yatim kita, supaya memahami kronologis kehidupan. Oh, ternyata seorang Nabi dan Rasul yang sukses menjadi pemimpin sedunia juga adalah dari kalangan anak yatim. Justru dengan adanya kekurangan, kehinaan, kesulitan, inilah cara untuk daya berpikir, karena kebanyakan orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang dari masa kecilnya kurang bahagia dan kurang daripada kasih sayang. Jadi akan berpikir. Justru kebanyakan yang dari kecilnya dimanja, dicukupi, tidak ada kesusahan, semuanya dimanja, semua dicukupi, kadang-kadang udah gedenya jadi blower. Tuh, coba aja buktikan. Ya, maka orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah yang berangkat dari kesusahan dan berangkat dari kesulihan, dan tidak sedikit cacian dan makian, tapi itu jajamu semuanya. Ya, makanya kalau ada anak-anak yatim kita
tidak usah bersedih, tidak usah merasa hina, tidak usah merasa susah. Kenapa? Karena semua umat Islam adalah bagian daripada orang tuanya. Kenapa? Karena kita takut dengan ancaman Allah di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Kata Allah. Lalu dijawab oleh Allah, padzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang telah mendustakan agama adalah orang yang menterlantarkan anak yatim. Padahal dia kaya, banyak harta, penghasilannya banyak, tapi dia tak peduli kepada anak yatim. Walaupun dia ngaku iman, dia ngaku Islam, tapi dia tidak peduli kepada yatim. Kata Allah, yukadzibu bidin, dia telah berdusta di dalam agama. Artinya kalau dia benar-benar mengaku sebagai orang yang beriman, buktikan keimanannya dengan mencintai, berbagi terhadap anak yatim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan merasa rugi, merasa bangkrut, merasa tekor kalau berbagi, memberi makan kepada fakir miskin. Padahal Allah berjanji orang yang memberikan satu kebaikan dibalasnya adalah 10. Kalau 10 kebaikan balasannya 100, dan kalau 100 berarti jadi 1000. Harus yakin. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dibayar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika orang-orang ingin membuktikan bahwa dia bukan bagian daripada yukadzibu bidin, yang mendustakan dalam agama, maka seluruh umat Islam, terutama di bulan Muharram Asyura, maka orang berduyun-duyun antusias di setiap masjid dan musala mengadakan santunan karena tidak ingin dikatakan orang yang mendustakan agama. Ini luar biasa, ya. Sehingga dari kepedulian kita semua akan mengurangi beban daripada anak-anak yatim. Ini luar biasa. Karena ini termasuk amaliyah Asyura. Alhamdulillah kemarin Asyura Jumat sudah berlalu, ya. Jadi Asyura hari Jumat ditambah mulianya lagi Jumat double dengan Asyura. Di Asyura itu ada 12 amalan kemarin. Salah satunya yaitulah menyantuni yatim, puasa, mandi keramas, mandi sunat. Kalau dulu zaman saya kecil, mama kalau mau mandi keramas Asyura itu pada bikin sampo daripada sapu padi. Namanya merang. Jadi kalau merang artinya merah, ararakel. Jadi dibakar debunya dijadikan sampo. Kan ada lagunya marera rera rera rera. Merah, ya. Kalau sekarang mah enggak, Pak, Pak Jalani, sekarang mah udah ada Samsil, udah ada Clear, Emaron, keren sekarang, ya. Tuh. Cuman aneh, mana anehnya? Diperintahkan kita mandi sunnah di Asyura, ini malah mandiin keris. Coba, gara-gara nonton film malam Asyura, oh, akhirnya pusaka pada keluar. Diangke suruh mandi sama saya, malah mandi yang kotor. Aduh, beli kembang 7 rupa, beli minyak, beli kapan, malam Asyura dipandiin itu ayam. Mungkin kebanyakan kembang dan minyak pagi-pagi modal. Baru kiai, ini ayam saya mati, kenapa? Semalam dipandiin, atau dia belum kotok dipandian, atau overdosis nih katanya. Kebanyakan minyak kali ini. Yang suruh mandi kita sunat. Ya, kenapa ini keris pada keluar, bolok ciomas keluar? Ya, nah ini kesalahan pendangkalan akidah. Dalam syariat agama kita sering diselewengkan oleh kita sendiri. Jadi mereka menganggap bahwa ini malah keramat,
menganggap penuh dengan karomah sehingga benda-benda dianggap karomah, padahal tidak ada karomah dalam benda itu, tidak ada apa-apanya. Yang ada karomahnya adalah amal yang manusia. Itu bukan berarti karomah, ini tas gue nih, gue jual nih 2 juta, ini bekas ngawirin ini, izin makrobi, jual ya 2 juta. Apa arti karomah? Yang karomah itu yang mengamalkannya, bukan tasbihnya, bukan sorbannya, ya, bukan susulnya, bukan yang lain-lainnya. Tapi karomah artinya mulia. Mulia itu dari benda apa? Dari amalan. Dari amalan. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mulianya kamu adalah dari ketakwaan. Nah, termasuk malam ini mengadakan santunan itu bagian daripada atqakum. Karena di dalamnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya luar biasa, seandainya tidak ada yatim, tidak ada fakir, tidak ada miskin, maka mubazir orang yang kaya raya tidak akan manfaat hartanya, lantaran kalau nggak ada si fakir miskin, tidak ada yatim, tidak ada pahala, tidak ada sedekah. Karena nanti akhir zaman akan datang suatu masa kehidupan merata, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semua rata. Lalu orang ingin punya pahala sedekah sulit. Jamal keliling-keliling 2 kilo, 5 kilo, 100 kilo hanya untuk mencari orang susah yang mau menerima infak. Datang, Kak Agus, ini saya mau infak, tolong terima, saya dapat pahala. Kata Agus, boro-boro, duit gue juga banyak. Iya, makanya kalau mau dapat pahala infak, saudara, ya sekarang saatnya, mumpung masih berlaku, gitu. Iya, makanya dulu di zaman Rasul, setiap terjadi perang maka pasti akan memakan korban. Tidak mungkin korban tidak ada yang mati, pasti. Maka orang-orang yang mati itu disebutnya syuhada. Maka di zaman Rasul sangat menguntungkan. Yang mati untung mendapatkan orang pahala mati syahid. Yang tidak mati untung mendapatkan janda-janda. Iya, karena kata Nabi, siapa di antara istri-istri mereka nikahin. Jadi orang-orang yang masih hidup suruh menikahin istri-istri temannya, supaya anak yatim ini tujuannya ada yang menyantuni. Kan kalau dia menikahi emaknya, anaknya juga pasti dikasih makan. Kok mungkin dia makan sama istri bok-bok, anaknya nggak dikasih? Nggak mungkin. Nah, kita juga menyantuni anak yatim, emaknya juga santuni, nggak apa-apa. Kok merasakan itu ya, makanya anak-anak yatim, anak-anakku sekalian, kalian tidak usah khawatir, tidak usah bersedih, tidak usah menyesali apa berupa nasib yang sudah Allah berikan. Kenapa? Karena ini semua di dalamnya ada hikmah dan ada rahasia Allah. Bisa jadi sekarang anak yatim belum jadi apa-apa, belum terlihat, kemudian nanti kita nggak tahu, mereka mungkin bisa jadi pejabat, bisa jadi kiai, bisa jadi ustadzah yang akan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Insya Allah. Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jangan sedih gak punya ayah, tenang aja, RT siap jadi ayah. RT kemana dapil? Ya. Tapi sedihlah kalau kita tidak punya ilmu. Apa bedanya punya ayah dan tidak punya ayah? Kalaupun punya, suatu saat juga pasti akan meninggalkannya. Tuh, jadi semua manusia akan terpisah. Maka oleh karena itu, anak yatim ini harus dimuliakan, harus dihormati, sebagaimana kita melihat bahwa di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau kita mau mencontoh, mau mengambil hikmah daripada uswah, itu sudah komplit ada di dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka oleh karena itu
Mudah-mudahan amalia-amalia Rasulullah, para jamaah semuanya, baik yang sunnah-sunnahnya, mandinya, infaknya, sedekahnya, semua mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena infak dan sedekah beda, ya. Jadi kalau ada yang nanya infak dan sedekah, kalau infak berbentuk mal, duit, saya infak nih. Buat apa? Terserah, musola mau jadi apa, itu saya infak. Mau beli karpet, mau beli keramik, mau beli kipas angin, mau bayar air listrik, buat kebutuhan infak. Kalau sedekah enggak mesti duit, cawe jadi. Tuh, sedekah namanya pisang, jeruk, salad, minuman, makanan, doa, enggak punya apa-apa, bantu dengan tenaga. Segalanya ini enggak punya, ada satu lagi, senyum. Maka hari Asyura orang pengen punya sedekah, duit keboga, harta enggak punya, makanan enggak ada, minuman enggak ada, nyengir. Nyengir banget. Asal ada orang nyengir lagi. Oh, ada camat nyengir. Wah, nyengir terus. Malu nyengir aja, malu. Ini Asyura, gua gak punya duit. Kan senyum itu nggak dilarang, diperintah. Malah itu tambah obat. Bila perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Asal jangan kayak orang gila, mah nggak ada siapa-siapa nyengir aja. Ya, jadi kalau ada orang lemparkan senyum. Ketika kita berhadapan dengan orang, disambut dengan senyum, yakin orang juga akan bahagia kalau kita senyum. Tapi kalau kita mengerut, pasti orang tersinggung. Ada apa nih si camat? Tiba-tiba manyun. Apa salah gua? Gua punya utang kali belum bayar sama dia. Akhirnya orang pikiran kemana-mana. Ya, jadi banyak tuh amalia-amalia, termasuk pakai sifat, termasuk silaturahmi, gunting kuku, bahkan membaca surat Al-Ikhlas, mengkodok sholat, serta yang lain-lain, termasuk menyenangkan keluarga, itu termasuk ibadah yang ada di hari Asyura. Jadi hari Asyura itu hari atau tanggal yang ke-10 di bulan Muharram. Makanya sering kita dengar Muharram Asyura adalah lebaran anak yatim. Kalau melihat santunan anak yatim, alhamdulillah banyak berkat. Ya, habis dari sini ada lagi musola, manggil lagi, ada lagi masjid. Itu kewajiban kita semuanya. Makin banyak yang mengadakan, makin banyak berkatnya. Berarti banyak juga berkatnya, insya Allah. Ya. Jadi oleh karena itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada kurang, justru yang ada akan ditambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun ini pada dasarnya tidak harus setahun sekali. Kalau kita misalnya mengadakan santunan yatim hanya setahun sekali, intinya bayangkan makan itu juga nggak setahun sekali, bener nggak? Tapi kita alhamdulillah tiap PHBG nyelipin Maulid, kadang kita nyelipin santunan Isra Mi'raj, nyelipin Ramadan, nyelipin, ada aja gitu ya. Tapi intinya kebanyakan yang paling semarak adalah di bulan Muharram ya. Maka oleh karena itu mereka juga tidak pernah minta lahir dalam keadaan yatim. Mereka juga tidak pernah meminta lahir dalam keadaan piatu. Akan tetapi qada dan qadar Allah yang telah mengatur. Tapi di baliknya semua ada rahasia Allah, ada hikmah semuanya. Yang pasti sebagai orang Islam kita diajarkan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Menerima qada dan qadar, baiknya, buruknya, itu semua adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sambil kita mengadakan santunan, Ustaz, anak yatim dipanggil, kita masyarakat jamaah sambil membaca sholawat bareng ya.